Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini review Corsa tahun 93. Ini Corsa katanya mbahnya Matic. Karena Vespa dua tak satu-satunya yang Matic, atau kata orang ini adalah Matic pertama. Matic pertama. Karena ya tahun 90-an belum ada Vespa Matic. Ini dimulai dari atas dulu ya. Dari atas, stang bulat. Ini stang bulatnya hampir sama kayak stang New PX. Bulatnya ini hampir sama dengan stang New PX. Cuman perbedaan di New PX ada di speedo ya. Speedonya beda sama Vespa Corsa. Nah, ini speedonya. Ini jalan semua. Nih, speedometer jalan, sein nyala, terus lampu, indikator lampu dan lain-lain nyala semua. Tuh. Terus klakson nyala semua. Kemudian turun ke bawah. Ini yang asik ya, tidak ada di Vespa lain. Penting, handle remnya kiri itu rem belakang, kanan rem depan, tidak ada pedal rem. Karena ini perlu disampaikan, karena memang ini karena pada tahun itu ini memang satu-satunya keluar Matic. Jadi banyak orang tanya, loh kok handle kakinya kok nggak ada gitu. Oh, kok handle pedal remnya kok nggak ada. Nah, ini simbolnya Vespa Corsa. Kemudian bawah ini lantainya. Nah, lantainya udah model tertutup ya. Ini asli kayak gini, bukan karena modifikasi, bukan. Ini memang bawaannya udah seperti ini. Terus bagian depan, nah ini bagian depan lancip kayak gini. Nah, ini modelnya depan lancip ya. Modelnya depan lancip. Biasanya kalau Vespa semua perbedaan memang di grill ya yang paling kelihatan. Di depannya ini, dasi depan ini memang beda. Hampir semua merek pasti perbedaan ada di sini. Ada di sini. Terus kemudian untuk spakbor depan, ini spakbor depan mirip ya, mirip dengan eksklusif 2 ke atas. Eksklusif 2 ya, dari tahun 90 apa ya? 9 ya, sekitar 90 ke atas ya. Sampai 2000-an. Terus untuk tutupnya juga sama, modelnya kayak Vespa tahun muda ya. Terus kemudian rodanya ring 10. Terus nah ini perbedaannya, kalau sennya PX dia keluar dari sini kecil, sininya agak keluar. Kalau ini tipis. Ini tipis. Nah, ini ya. Oke. Cantik. Mantap ya. Ini termasuk small frame ya. Masuk kategorinya small frame. Terus kemudian untuk belakangnya tepongnya modelnya buka tutup kanan kiri. Oke, jadi tepongnya kanan kiri. Ke jok dulu ya, nih. Ini joknya asik ya. Nah, joknya modelnya kayak gini. Jadi separuh dia kulit, bawahnya dia harusnya ini plastik. Tapi ini udah saya ganti plat ya, udah diganti plat. Nah, terus depannya, nah untuk tempat bagasi juga asik. Dia modelnya udah bisa keluar masuk. Biasanya kalau yang tipe-tipe tua kan di sini ya. Nah, kalau ini bisa keluar masuk. Pas dia ngikut jok ya. Terus nih tepongnya tipis, model kayak small frame. Nah, kayak gini. Seandainya dipasang mesin PX atau Super juga dia harus lebarin ya. Sama kayak PTS. Terus buka joknya. Ini masih asli bawaan. Nah, ini loh. Set. Nah, perbedaan ada di sini. Nah, Vespa tidak ada yang dari depan sampai belakang. Baru ini, ya kan? Dari yang dua tak kan nggak ada yang dari depan ke belakang langsung full begitu. Maksudnya modelnya kayak lekukannya ini
kayak elegan tipis gitu ya. Kalau PX, Super dan lain-lain kan ngefull ya, modelnya ngefull tipis. Terus ini udah pakai ini oli pisah ya, kelasnya kayak PX muda sama Excel. Terus kemudian, nah perbedaannya kalau buka tepong ya, biasanya di sini dibuka nih di eksklusif ya. Kalau eksklusif sini, nah kalau ini Corsa ini dibuka, ditarik ke atas. Nah, tuh langsung buka. Nah, ini peralatannya. Ini harusnya ada ini ya, ban serep, tapi ban serepnya tak lepas. Ini aki saya baru beli. Nah, terus nomor rangka ada di sini. Biasanya nomor rangka ada di dalam ya, ada di dalam. Kalau untuk PX yang tahun-tahun muda, nah ini ada di sini nomor rangka. Dia serinya apa nih? VVM ya, VVM 11. Nah ini gini, tak coba lagi ya. Ini kayak gini nih, angkat tarik atas, nah dia langsung jatuh. Oke, terus yang dari belakang ini sama tipis ya. Terus kemudian bagian belakangnya sama. Nah lampunya beda ya, hampir sama kayak Excel ya model ini. Kalau Excel juga kan sama, set langsung dia turun, hampir sama lah, mirip lah kalau dilihat dari bodi tengahnya mirip tapi nggak sama ya, hanya mirip aja. Nah oke. Ini kayak gini. Terus ini oke, ini buka ya, ini bukanya sini. Oke. Nah ini modelnya kayak gini nih mesinnya. Tuh beda ya sama Vespa pada umumnya. Dari Super, Sprint, PX hampir sama semua lah, kurang lebih aja kan, kurang lebih aja. Hanya ini ya, Vespa ini yang modelnya paling beda ya. Ini dari Van Bell, terus ini karbunya di sini, karbu di sini. Terus nomor mesin enak kayak model PTS, ada di belakang. Ini ya, VVM 1M. Oke, begini modelnya mesin ya. Nah, model mesin kayak gini. Nah, konon katanya untuk Vespa Corsa ini perawatannya agak sulit. Tetapi pada dasarnya ini sama dengan Vespa seperti biasa, hanya saja karena ini kan Vespa langka ya. Vespa Corsa ini kan unitnya terbatas, hampir kayak PTS. Jadi spare partnya lumayan mahal. Spare partnya ini lumayan, sebenarnya bukan mahal ya, spare partnya jarang gitu aja. Nah teman-teman kalau dari komunitas Corsa ya yang suka modifikasi, biasanya daripada ribet nyari spare partnya lebih baik dia oplos dengan punya motor apapun yang kira-kira bisa masuk, meskipun harus dibubut terlebih dahulu seperti itu. Ada spesialisnya ya istilahnya. Biasanya setiap Vespa kan dia punya spesialis, kayak spesialis PTS, spesialis seperti ini. Corsa juga dia ada spesialisnya. Istilahnya dia udah biasa ngurusi hal-hal tentang Corsa ini gitu. Dan itu ada di Sidoarjo, namanya Mas Arif. Itu udah spesialis. Bahkan saya minat melihara Corsa lagi juga dari dia ya, dari beliaunya. Karena dia istilahnya pokoknya tidak ada yang sulit gitu. Jadi akhirnya karena dari dulu saya pengen Corsa, tapi karena dengan alasan perawatan susah, akhirnya saya nggak jadi. Baru ini aja saya mulai lagi gitu. Oke, terus apalagi ya, sama sih, sama semua. Terus kemudian oh iya nih, ini bawah nih, ini bawah tempat untuk ini apa, bisa dipakai buat apa, untuk visor depan, kaca ya, buat kaca di depan kalau mau dipasang. Terus buka bagasinya ini juga asik.
Ini perlu ditekan. Nah, kayak gitu. Dia baru bisa buka. Tapi kalau ini punya saya udah agak kurang bagus, jadi harus 2 tangan ya. Nah, kayak gitu harus ada yang kayak gini, terus ada yang buka. Nah, kayak gini. Ada yang narik keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, terus yang baru saya tahu dari Mas Arif kemarin dari spesialis Corsa ya. Jadi ketika di on seperti ini ada indikator nyala, tak pikir indikator bensin, padahal bensin masih banyak. Ternyata ini indikator oli. Nah, indikator oli samping ya, bukan oli mesin. Nah, ini saya mau coba karena dari kemarin kan saya selalu pakai oli campur. Alasannya saya kadang kalau misalnya kayak punya Excel ya, kalau punya Excel saya kadang khawatir juga kalau mau pasang oli pisahnya mau diaktifin itu kadang saya khawatir takut error kemudian olinya keluarnya dikit. Nah, pemikiran saya seperti itu. Ternyata dari spesialis Corsa dia menyampaikan diaktifkan saja oli campurnya daripada nanti kalau misalnya nggak dicampur takutnya nanti dari fan pel nanti panas kata Eman katanya. Ya udah akhirnya tak turutin. Ini baru pertama kali, kemarin udah malam-malam ya, jadi ini nyala terus. Pulang dari tempatnya Mas Arif tak isi dikit, dia hilang indikator ini hilang, mati ya. Nah sekarang kita coba ya, ini tak matiin dulu, terus ini di tempatnya oli ya, tak masukin. Oke. Ini saya pakai Castrol ya. Saya pakai Castrol. Saya biasanya pakai Mesran atau pakai Castrol, tetapi setelah beberapa waktu saya pelajari ternyata lebih asik pakai Castrol. Meskipun harganya juga lebih mahal ya daripada yang lainnya. Termasuk kayak Evalup dan lain-lain. Ini coba tak isi 1 botol penuh enggak ya. Kalau yang Excel itu habis 2 botol kalau saya waktu itu. Pernah habis ya, terus saya isi itu 1 botol, hampir 2 botol kayaknya. Sekitar 2 botolan kalau untuk Excel. Nah, ini masih belum penuh. Masih belum penuh ya ini. Nggak apa-apa, tak coba dulu. Masih nyala nggak? Oh masih nyala, mungkin nunggu jalan dulu kali ya, atau nunggu turun dulu. Coba tak nyalain. Oh iya teman-teman, tak coba starter ya. Bentar, bersihin dulu. Oh iya, ini ada tulisannya nih. Tekanan ban depan 22 PSI, belakang 36 PSI. Oh gitu ya. Oke. Untuk mencuci bagian bodi kendaraan agar menggunakan air bersih, hindarkan penggunaan bensin, solar, minyak tanah atau zat kimia lainnya. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kita tutup dulu. Oke, terus tak nyalain. Oh iya, ternyata nih udah hilang merah-merahnya nih. Ini udah tak on ya. Ini udah tak on. Nih. Nah, iya bener, mati nih. Mati. Nih, padahal udah hidup ya. Kalau tadi mati. Tadi nyala merah, sekarang udah mati setelah diisi oli samping. Coba ini tak nyalain ya. Nah, nyalanya begini, enak. Terus cuknya ada di sini ya, cuk. Nih, kalau mau ngecuk ini keran ada di sini. Kerannya juga asik ya. Kerannya asik. Oke, lampunya juga udah LED ya.
Oke teman-teman, begitu ya. Jadi saya dapat ini dulu. Oke. Oh iya, lupa. Jadi kalau mau masukin gigi itu kayak gini nih. Sebentar. Start lagi ya. Start lagi. Kita on. Nah, ini ya. Nah, kalau ini nanti bunyi gini ya. Ini. Nah, belum. Kalau misalnya di sini dimasukin ke sini dia belum bisa, berarti mungkin masih ada nyantol dikit. Nah, digas dikit, habis itu dimasukin. Nah, stok. Nah, ini udah bisa jalan. Ini udah bisa berjalan. Kalau digas ini dia jalan. Nah, kalau mau netral tinggal dinetralin ke sini. Masuk on, tinggal on begini. Ini jalan. Di off, dia off begini. Nah, ini bisa digas lagi. Nah, netral lagi ya. Kalau ini dimasukin gini, tek, cetek, ini udah masuk ya. Udah masuk. Off lagi, off lagi. Begitu ya. Tak matiin lagi. Oke, teman-teman. Berikut review dari Vespa Corsa, Vespa Matic pertama. Kondisi istimewa. Kalau yang udah biasa naik Vespa kopling, naik Vespa personal, kalau mau naik Vespa ini kaget ya. Kagetnya udah nggak perlu ngerem kaki, terus tinggal gas tok gitu. Jadi kalau saya bilang nyaman mana, kayaknya saya lebih nyaman ini. Lebih nyaman ini. Tapi ya kembali ke teman-teman, terkadang kembali ke ini ya, ke kesukaan. Kembali ke kesukaan kita, suka yang seperti apa. Contohnya inilah. Ini motor dipakai kan tetap dia pakai kopling, motornya berat dan lain-lain, tapi tetap banyak orang yang suka gitu ya. Sama dengan Corsa ini. Corsa Vespa Matic, terkadang ada yang fanatik Matic, ada yang nggak suka Matic gitu loh. Tapi kalau saya sendiri, saya suka ya, intinya saya suka ini. Apalagi seandainya ini dipakai sama cewek yang suka barang antik ya. Terkadang ada Vespa yang 4 tak ya, Vespa Matic 4 tak. Jujur saya kurang suka saya. Saya lebih suka Vespa tua daripada Vespa muda. Tapi kalau misalnya pacar kalian atau istri kalian atau ibu kalian pengen pakai Vespa tua, sukanya tua, nggak suka yang Matic, maka ya solusinya pakai yang ini. Bukan Vespa muda, pakainya Vespa tua tapi Vespanya Matic. Nah, solusinya ini ya. Kayak gini. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam mesin kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.